adik-adik. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga semangat ya untuk ikut Bina Iman Anak hari ini. Nah, hari ini kembali lagi bersama Kak Jacqueline, kita akan sama-sama Bina Iman. Tapi seperti biasa, sebelum kita memulai Bina Iman, kita sapa dulu Tuhan Yesus, kita mengucap syukur melalui doa. Oke, kita buat tanda kemenangan kita demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami sampai pada hari ini. Tuhan, hari ini kami sangat senang bisa bersama-sama mengikuti Bina Iman. Tuhan tolong bantu siapkan hati kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik udah siap belum? Sekarang kita mau mulai muji nama Tuhan ya. Nah, adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu lagu, judulnya Satukanlah Hati Kami. Ya, 1, 2, 3. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Nah, jadi adik-adik di lagu tadi kita diingatkan, kita ini sebagai sama ciptaan Tuhan, kita adalah keluarga kerajaan Allah dan kita harus saling mengasihi. Nah, kalau sudah mengasihi orang itu, kita harus pilih-pilih nggak sih? Nggak boleh ya adik-adik. Jadi kita nggak peduli mau orangnya cakep atau tidak, mau orangnya kaya atau tidak, terus mau punya rumah gede atau tidak. Tuhan tidak peduli tentang itu semua. Tuhan sayang semua. Nah, kalau gitu sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk nyanyikan satu lagu. Adik-adik ikutin ya. Mungkin lagu baru, tapi nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Oke, 1, 2, 3. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ulangi ya. Kamu namanya siapa? Kamu rumahnya di mana? Kamu cakep atau tidak? Kamu kaya atau tidak? Ku tidak peduli kamu cakep atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Ku tidak peduli kamu kaya atau tidak. Yang ku tahu Tuhan Yesus sayang kamu. Nah, tadi di lagu ini kita diingatkan untuk apa? Kita nggak boleh peduli tuh. Kita nggak boleh pusingin teman-teman itu jelek atau enggak. Terus ngeledekin teman-teman kalau misalnya teman-temannya itu, ih, ada tompelnya, ih ada jerawatnya, nggak boleh adik-adik. Terus temennya dimusuhin, itu nggak boleh. Kita sebagai keluarga Tuhan harus saling mengasihi. Nah adik-adik, sekarang kita sudah selesai memuji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita
untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang sekali hari ini Kak Bella boleh kembali ke hadapan adik-adik untuk membawakan firman minggu ini. Nah adik-adik, setelah Saul menjadi raja bagi bangsa Israel, suatu hari didapatkan oleh Tuhan bahwa Saul tidak lagi layak untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Sehingga pada saat itu Tuhan memerintahkan Samuel untuk pergi ke kota Bethlehem dan nantinya salah satu dari anak-anak Isai akan terpilih menjadi raja Israel yang baru. Namun pada saat itu Samuel merasa ketakutan adik-adik, sebab Samuel tahu apabila Saul mengetahui bahwa Samuel pergi ke kota Bethlehem untuk mencari raja baru, maka Samuel akan dibunuh oleh Saul adik-adik. Seperti itu. Maka Tuhan Allah berfirman kepada Samuel untuk mengatakan kepada Saul bahwa tujuan Samuel pergi ke kota Bethlehem adalah untuk mempersembahkan kurban kepada Allah. Maka dari itu Samuel juga turut membawa seekor lembu muda. Tuhan Allah juga memerintahkan kepada Samuel untuk mengundang Isai serta anak-anaknya. Setelah dilaksanakan semua perintah Allah, sampailah Samuel di kota Bethlehem. Namun tua-tua di kota Bethlehem merasa khawatir nih adik-adik. Kedatangan Samuel ke kota ini apakah membawa selamat ataukah membawa malapetaka? Namun Samuel mengatakan kepada tua-tua Israel bahwa tujuan Samuel datang ke kota ini adalah untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan. Nah, sebelum mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan, Samuel meminta para tua-tua Israel dan kepada anak-anak Isai, kepada Isai serta anak-anaknya untuk menguduskan diri terlebih dahulu. Nah, setelah tiba saatnya untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan, di sana Samuel melihat anak-anak dari Isai nih adik-adik. Yang pertama ia lihat yaitu Eliab adik-adik. Pada saat itu Samuel berpikir bahwa Eliablah yang merupakan raja baru bagi bangsa Israel, sebab parasnya yang begitu rupawan. Namun pada saat itu Tuhan Allah berfirman bahwa bukan yang ini, bukan Eliab. Lalu datang lagi anak-anak Isai adik-adik, ada juga yang namanya Abinadab. Pada saat itu Tuhan Allah juga berfirman bahwa bukan dia orangnya. Lalu datang lagi anak-anak Isai nih adik-adik, ada satu lagi yang namanya Syama. Namun bukan Syama juga nih orangnya adik-adik. Setelah dilihat anak-anak Isai, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang merupakan raja dari bangsa Israel yang akan dipilih untuk menjadi raja bangsa Israel nih adik-adik. Sehingga Samuel bertanya kepada Saul, apakah anak-anakmu semuanya di sini? Namun Saul berkata, masih ada satu anakku yang sedang mengembalakan kambing dan domba. Pada saat satu anak Saul terakhir datang nih adik-adik, didapatinya bahwa anak tersebut pipinya kemarahan, matanya begitu cemerlang. Pada saat itu Tuhan Allah menunjukkan bahwa Daud, anak yang terakhir ini namanya Daud adik-adik. Nah, si Daud ini ternyata dipilih oleh Allah untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah adik-adik, dari cerita ini kita mau melihat bahwa Tuhan begitu mendampingi Bapak Samuel ya adik-adik untuk selamat mencari raja baru bagi orang Israel. Nah adik-adik, kita juga mau belajar dari Saul nih adik-adik. Pada saat Tuhan Allah memberikan kepercayaan kepada kita, kita juga harus menjaga kepercayaan itu dengan baik adik-adik. Jangan sampai menjadi seperti Raja Saul yang akhirnya digantikan oleh Daud. Oke adik-adik, sampai sini cerita minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Adik-adik udah siap? Kalau adik-adik udah siap, yuk langsung kita mulai. Alat dan bahan yang kalian perlukan adalah gambar dari link di kolom deskripsi, gunting, lem, dan alat mewarnai. Kalau alat dan bahan semua sudah siap, kita lanjut ke cara membuat. Pertama, warnai gambar yang telah di print.
Kalau udah selesai diwarnain, sekarang kita akan gunting garis ini, tongkat, orang, dan kotak, 2 kotak ini. Kalau semuanya udah digunting, sekarang kita lipat ini sesuai dengan garis ini, lantai dan dindingnya. Kemudian kita lipat yang ini sesuai dengan garisnya ya. Ini juga. Kalau udah, kita lem ujung ini ke ujung ininya, kita lem. Yang ini juga. Kalau udah dilem, kalau udah jadi bentuk kotak kayak gini, sisi yang bagian panjangnya ini kita lem, bagian bawahnya juga. Terus yang besar kita taruh di ujung sini, kita tempelin kayak gini. Nah, nanti jadinya kayak gini. Yang satu lagi juga sama, yang panjangnya sama atasnya kita tempel lagi di sini, di sudutnya gini ya. Nah, kalau dibuka jadinya kayak gini tuh. Kemudian ambil Daud sama Samuel, nanti ditempel kayak gini. Nanti tempelnya kayak gini, oke? Kalau udah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita tempelin tongkat ini di lantai. Nah, kreativitasnya udah jadi. Jadi kreativitas pada minggu ini seperti ini. Cerita tentang Daud yang diurapi menjadi raja. Dari firman pada minggu ini kita mendapatkan pesan, yaitu Tuhan itu nggak memandang fisik kita, Tuhan memandang hati dan pikiran kita. Jadi adik-adik harus berbuat baik dan berpikiran yang baik supaya Tuhan sayang pada kita. Nah, Bina Iman Anak pada minggu ini udah selesai. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami selama Bina Iman Anak. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan tolong sertai kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bina Iman Anaknya sudah selesai.